Tuhan itu lebih tahu kalau kamu itu butuh, tapi seringkali kita tuh sulit menyenangkan hati Tuhan. Ingat, hidup kita itu Tuhan yang pegang kendali. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, carilah dulu kerajaan Tuhan. Kita melihat keadaan dunia, keadaan sekarang. Kita mungkin berpikir khawatir itu biasa, namanya juga manusia. Tapi percayalah, kekhawatiran itu tanda kita tidak percaya sama Tuhan. Dan kita tidak boleh anggap hal biasa. Matius 6 ayat 25, judul perikopnya, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ternyata yang paling banyak membuat kita khawatir itu soal apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, ya kan? Ya sebenarnya kita makan apa adanya, kita bisa bersyukur apa yang bisa kita makan. Ya sudah, kita syukuri. Apa yang bisa kita pakai, ya sudah, kita syukuri juga. Tapi kadang-kadang yang bikin manusia itu jatuh hingga stres dan khawatir karena kita memikirkan yang lebih daripada apa yang patut kita pikirkan. Kalau emang kemampuannya cuma segini, ya beli baju nggak usah mahal-mahal. Supaya hidup ini juga kita bisa atur sesuai hikmat Tuhan. Yesus sedang berbicara bukan sesuatu yang biasa. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan, itulah yang lebih berarti dibanding apa yang kita makan. Untuk apa kamu mempergunakan tubuhmu di hadapan Tuhan, itu lebih penting daripada apa yang kita pakai. Kita mau pakai baju yang harga jutaan pun, kalau tubuh kita pergunakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati yang penuh dengan kepahitan dan iri hati, maka semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mau kita makan makanan mahal, kalau hidupmu tidak berkenan, gak ada gunanya. Lebih baik kita makan telur ceplok di rumah dan gorengan, itu lebih berkenan. Jadi bukan soal yang kita makan, tapi hidup kita lebih penting di hadapan Tuhan ketimbang yang kita makan. Tubuhmu lebih penting karena firman berkata, tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Kita boleh pakai barang bermerek, tapi itu bukan yang penting di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan hasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir itu nggak ada gunanya, nggak bikin nambah apa-apa, yang ada bikin stres, ketakutan, kekhawatiran, malah membuat kita jatuh sakit. Contoh, aku pernah diperhadapkan suatu masalah. Sebenarnya masalah itu nggak parah-parah banget kalau aku mau bersabar dan bisa berpikiran positif. Masalah itu akan ketemu jalan keluarnya. Tapi aku terlebih dulu merasa takut dan khawatir. Aku pikirin terus masalah itu,
Yang ada aku malah gak nafsu makan, dan akhirnya aku malah sakit mah. Masalah gak selesai-selesai, malah bertambah satu lagi, yaitu sakit. Kalau kita bisa tenangin pikiran, gak fokus ke masalah, itu poin paling penting loh. Kita bisa nemuin solusi, kita bisa berserah, kita bisa berdoa, dan jalan keluar pun kelihatan. Di Matius 6 ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa pemintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo itu raja terkaya loh. Firman berkata, tidak ada raja yang sekaya Salomo di Israel. Tapi Tuhan bilang, lebih indah bunga bakung yang tidak bekerja dan tidak memintal, tapi didandani Tuhan. Kalau lihat tanaman yang berbunga itu, Tuhan tuh ajaib. Jadi apalagi kita. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang di hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Percayalah, saat kita konsen dalam hidupmu di hadapan Tuhan, saat kita konsen mempersembahkan tubuhmu bagi Tuhan, Tuhan yang sanggup mendandani hidup kita, lebih dari yang kita bayangkan. Di tangan Tuhan, jalan yang tertutup, Tuhan sanggup buka. Ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang kita ini gak percaya, tapi Tuhan lebih tahu dan mukjizatnya masih terjadi sampai hari ini. Kita tidak perlu khawatir sebab khawatir itu tidak menambahkan apapun. Sebaliknya, percaya membangkitkan iman. Aku sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan dan bagaimana Tuhan itu bekerja asal kita mau mempersembahkan hidup dan tubuh kita bagi Dia. Mari kita hidup. Kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi nafsu kita, bukan untuk apa yang kita pakai, dan bukan apa yang kita makan. Syukuri apa yang ada. Sebaliknya kita fokus pada hidup dan tubuh, sebab ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang lebih utama. Ayat 33 sampai 34. Ini kuncinya, bagaimana kita selalu mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa ada orang stres, ada orang depresi, sampai ada orang yang jatuh sakit, stroke? Karena mereka sudah memikirkan kesusahannya ke depan. Udah dipikirin dari sekarang. Kesusahan itu cukup sehari, besok sudah ada lagi sendiri. Jadi kalau hari ini sudah kita pikir, kita bawa lagi besok, terus besok ada lagi, ya sudah numpuk, bisa jebol. Waktu kamu khawatir,
Percaya saat aku takut, kata Daud. Aku percaya sama Tuhan, waktu kita takut, belajar untuk percaya. Karena sesuatu yang kita takuti belum tentu terjadi. Tapi kalau ketakutan kita imani akan benar-benar terjadi. Karena apa yang kita takutkan itu yang aku lakukan, kata firman Tuhan. Jadi hati-hati ya. Saat kita takut, lebih baik datang ke Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan percaya akan Tuhan. Lebih baik kita membangun iman daripada khawatir. Tuhan itu lebih tahu kalau kamu itu butuh. Tapi seringkali kita tuh sulit menyenangkan hati Tuhan. Ingat, hidup kita itu Tuhan yang pegang kendali. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, carilah Tuhan dulu. Berkat kita sering terhalang karena dosa kita sendiri. Ayo, tinggalkan dosa, buang kepahitan, dan buang kebencian. Di tangan Tuhan, masa depan yang lebih berharga itu Tuhan sanggup berikan kepada kita, asal kita cari dahulu Dia. Hormati Tuhan dalam hidupmu supaya Tuhan menghormati kita. Bagaimana mungkin kita diberkati Tuhan kalau kita tidak menghormati Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan kamu hidup dalam kebenaran. Contoh, suami istri jangan berantem tiap hari. Jangan ribut setiap hari. Bagaimana berkat Tuhan mengalir di hidupmu kalau tiap hari berantem, kacau dalam rumah tangga. Mari kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kemampuan untuk dapat mengejar perkenanan Tuhan, kejar kerajaan Allah, kejar kebenarannya, maka semua Tuhan akan tambahkan. Aku sudah melihat Tuhan itu sudah menggenapi di hidupku. Bagaimana Tuhan menggenapi semua janjinya di hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.